panti jompo ini tren atau pengabdian kepada orang tua. Nah ini sebenarnya bagaimana di wilayah Jawa Timur ini karena jenengan kan di bagian Komisi E ya ini kesejahteraan masyarakat. Nah ini bagaimana pandangan panjenengan terkait dengan tren naiknya yang dititipkan ke panti jompo ini? Ya. Saya mengusulkan harus ada skala prioritas bagi keluarga yang memiliki keluarga lansia. Ini harus menjadi prioritas penerima bantuan. Ya. Terkadang juga miris, kadang itu kalau di TikTok dia nuntut ada FYP, ternyata orang tua yang dititipkan anaknya di panti jompo itu dia tidak merasa bagaimana gitu ya. Terbebani. Iya. Iya, mereka tidak merasa terbebani, padahal itu suatu kekeliruan. Bersyukurlah orang yang masih memiliki orang tua. Jimat yang harus diperhatikan, dan kalau yang sudah terlanjur maka mereka harus mengambil, berbondong-bondong ngambil ke panti asuhannya, panti jomponya, diambil, dipelihara dengan baik. Bahwa dengan cara itu hidupmu akan mulia. Amin. Ya, hidupmu akan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di ABTV in Podcast. Bukan hanya sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan fenomena tren jumlah lansia yang dititipkan ke panti jompo hari ini semakin meningkat. Nah ini merupakan sebuah tren keberhasilan atau tren tradisi. Nah nanti kita akan bahas. Nah alhamdulillah ini kita sudah bersama beliau lagi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap ya Imam, ini luar biasa. Ini yang kesekian kalinya kita berjumpa. Alhamdulillah sehat terus ya ini. Alhamdulillah. Nah untuk tema saat ini ya, itu tadi yang sempat saya sampaikan. Panti jompo ini tren atau pengabdian kepada orang tua. Nah ini sebenarnya bagaimana di wilayah Jawa Timur ini karena jenengan kan di bagian Komisi E ya ini kesejahteraan masyarakat. Nah ini bagaimana pandangan panjenengan terkait dengan tren naiknya yang dititipkan ke panti jompo ini? Ya, ini Mas Udin, gini. Saya melihat Indonesia ini kan bangsa yang dasar negaranya bangsa yang beragama. Tidak diperkenankan yang tidak beragama hidup di Indonesia. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya melihat bahwa kalau kemudian bahwa tren peningkatan, jadi usia lanjut, atau pantai jompo ini menjadi bertambah, ini ada sesuatu yang keliru. Iya, menurut saya ada keliru bahwa ini tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tidak seharusnya, kalau negara kita negara beragama, tidak ada satupun, Mas Udin, agama yang ada di Indonesia, 5 agama, bahkan mungkin Konghucu. Walaupun saya selaku Islam saya tidak menemukan yang membenarkan bahwa menelantarkan orang tua. Kalau kemudian bahwa panti jompo ini bertambah, bahwa ada sesuatu yang salah dan ini perlu introspeksi kita. Tidak boleh. Saya melihat bahwa apa bedanya kemudian dengan binatang kalau kemudian anak ketika usianya sudah usia orang tuanya lanjut harus pisah. Kan sama dengan binatang. Ngeri lagi tuh Mas Udin. Ini kalau tren itu maka bertambah, menurut saya harus menjadi introspeksi. Kita semua tentu pejabat pusat, pejabat daerah itu harus menjadi introspeksi. Nah, ini kira-kira masalahnya apa ya? Kira-kira
Ya, dari macam-macam. hasil analisis Ya, panjenengan? jadi macam-macam analisanya. Menurut saya faktornya macam-macam. Jadi satu krisis moral. Jadi sudah perhatian anak kepada orang tua sudah beda. Jadi sudah tidak ada ketakutan, tidak ada lagi kemudian ketakutan anak itu bahwa menelantarkan orang tua itu sesuatu perbuatan yang tidak baik. Agama apapun, dari kacamata dari sudut pandang Islam misalkan, mereka sudah tidak lagi punya moral bahwa saya menelantarkan, menitipkan orang tua ini bukan suatu penghormatan kepada orang tuanya. Penghormatan kepada orang tua itu adalah mereka memelihara orang tua sampai akhir hayat. Itu penghormatan. Saya kira agama-agama selain Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, saya kira sama mereka penghormatannya kepada orang tua itu harus sampai akhir hayat. Nah, kalau kemudian mereka menitipkan di pantai jumbo, memang faktornya macam-macam. Faktornya mungkin faktor ekonomi. Ya, ketika anak itu ekonominya pas-pasan. Sebenarnya pemerintah sudah hadir ini. Pemerintah pusat sudah hadir, pendamping PKH, pendamping keluarga harapan itu. Betul. Kan ada pembiayaan dari negara bagi keluarga yang memiliki lansia. Ada jatah lah kemudian. Cuman kadang-kadang di bawah ini perlu ada juga pengawasan. Karena PKH ini sudah, saya maaf sekali, kadang-kadang sudah digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, penyalahgunaannya. Jadi ada yang jadikan tim sukses selamanya, kemudian yang dapat itu saja gitu kan. Maka saya mengusulkan harus ada skala prioritas bagi keluarga yang memiliki keluarga lansia. Ini harus menjadi prioritas penerima bantuan. Sehingga keluarga harus disiapkan betul. Pemerintah harus hadir, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu harus hadir. Harus hadir di masyarakat, di keluarga, bahwa ada pembiayaan khusus. Sehingga tidak lagi anak itu menitipkan orang tuanya ke panti jumbo. Karena itu kesalahan besar. Kalau dari sudut pandang agama, salah besar, dosa besar. Jadi jangan kemudian kita malah kemudian bangga membangun besar-besar. Kalau toh ada, kita apresiasi. Pantai jumbo sekarang adalah sebuah kecelakaan. Atau kalau bahasanya agama itu lidoruri, keadaan darurat. Karena ada, artinya lansia yang terlantar di jalan, tidak punya keluarga, gitu kan? Tidak punya keluarga, keluarganya sudah tidak ada, keluarganya sudah meninggal. Ya boleh itu kemudian malah ini. Tapi bagi lansia yang masih memiliki keluarga, tidak selayaknya kemudian menitipkan orang tuanya kepada pantai jumbo. Keluar kalau memang tidak faktornya faktor ekonomi, pemerintah hadir membiayai keluarga ini. Betul, dari PKH. Baik secara moral menurut saya harus dibiayai. Sehingga tidak lagi mereka menitipkan orangnya karena perbuatan salah. Negara salah. Ini bertentangan dengan undang-undang kita Pancasila. Negara kita adalah negara yang berketuhanan. Gitu Mas. Kalau dari sudut pandang Islam, panjenengan ini bagaimana nih? Kalau anak, bukan berarti orang tuanya anaknya sudah tidak ada. Anak kemudian dia beralasan saya repot dengan ini itu, daripada orang tua saya tidak teropeni di rumah, saya titipkan ke panti jompo dengan alasan kita tidak bisa menemani. Itu pandangan Islam menurut panjenengan bagaimana ya ini? Bagaimana? Itu bahaya. Pandangan Islam saya, kalau dari sudut pandang Islam jelas sekali, jelas sekali. Saya itu kalau dengar atau membaca ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Itu ngeri sekali itu. Bahwa ayat itu mensejajarkan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah selain Allah. Itu sejajar dengan perbuatan baik kepada orang. Ini luar biasa itu disejajarkan. Dan diteruskan imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin.
wala tanharhuma. Itu kan larangan bahwa kita larangan kalau sudut pandang agama jelas sekali bahwa orang tua harus dimuliakan, harus kita seperti kita waktu kecil dipelihara. Iya, itu harusnya gitu ya. Iya. Ini sudah penyimpangan yang luar biasa. Kalau mereka dari sudut pandang agama, penyimpangan luar biasa. Tidak boleh bahwa anak itu menelantarkan, menitipkan bahwa punya kewajiban. Tidak hanya sekedar punya kewajiban, punya perhatian khusus ketika orang tuanya mereka harus ngopeni, merawat sampai mereka wafat. Ini sudah penyimpangan ajaran yang luar biasa menurut saya. Mas Udin ini kita nggak boleh kalau menurut saya dari sudut pandang agama Islam khususnya itu tidak boleh bahwa kita menitipkan dia karena kita sibuk karena apa, tidak boleh. Menurut saya kita harus bahwa suatu tindakan yang sangat mulia kalau kita ngopeni sesibuk apapun merawat orang tua itu mulia luar biasa. Nah ini sudah kita tergeser pemahaman yang sudah tergeser ini. Makanya ada apa? Tidak boleh kita menitipkan. Maka kalau kemudian kepala dinas baru-baru ini mengatakan bahwa tambahan semakin hari semakin banyak, maka ada ketidakberhasilan pemerintah ini di dalam mengelola gitu kan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat kita yang memiliki lansia. Ya, jadi kadang-kadang ya skala prioritasnya kadang-kadang masyarakat satu desa yang lansianya banyak justru tidak diperhatikan. Yang dibantu adalah kelompok-kelompoknya. Ini kan sesuatu yang penyimpangan. Nah ini mudah-mudahan sekarang sudah menjadi suatu perhatian dan pemerintah harusnya mendata betul lansia di masyarakat itu dan dibina, dibiayai oleh negara. Dan tidak kemudian dititipkan di pantai jompo kecuali yang memang sudah tidak memiliki keluarga. Baru dititipkan ke kan mana tidak memiliki keluarga. Terkadang juga miris kadang itu kalau di TikTok dia nuntut ada FYP ternyata orang tua yang dititipkan anaknya di panti jompo itu dia tidak merasa bagaimana gitu ya. Terbebani. Iya, mereka tidak merasa terbebani padahal itu suatu kekeliruan menurut saya. Tidak boleh. Dan kita tidak harus kemudian miris kalau kemudian pantai jompo tiap hari bertambah dan kita data ternyata dia punya orang tua, punya anak. Dan anaknya seperti yang Mas Udin tadi katakan, anaknya itu ya cukup karena waktunya habis untuk bekerja, tidak mampu merawat, lebih baik dia titipkan ke pantai jompo. Nah, ini sudah ada pergeseran. Jadi nilai penanaman yang bahasa kerennya itu ya udah tercerabut dari akar. Jadi mereka sudah ini ada sesuatu kekeliruan besar dan ini pemerintah harus terpanggil. Pemerintah daerah juga harus terpanggil. Saya sepakat sih kalau kemudian ada anggaran dibesarkan untuk ini cuman ya harus berkurang. Nah, trennya harus menurun gitu ya? Iya, trennya harus menurun. Artinya yang di pantai jompo. Iya, di pantai jompo harus menurun gitu. Mestinya harus menurun, jangan bertambah. Kalau bertambah berarti ada yang salah. Nah, pemerintah harus ada yang salah. Bahwa manajemennya ada yang salah. Regulasinya itu ada. Nah, regulasinya pemerintah kan sudah jelas bahwa ada kalau pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa jatah pengasuhan orang tua sekian itu yang punya lansia sekian, itu sudah. Cuman kan di bawahnya ini, terutama kepala desa, ini juga harus hadir ini. Harus hadir kepala desa, tidak bisa dong kemudian tim suksesnya saja. Yang diperhatikan. Maka ini panggilan itu. Ini berkaitan dengan panti jompo dan juga bahasanya lah insentif buat lansia ini. Pemerintah hadir untuk membantu yang di panti jompo atau bagaimana ya? Atau nanti idealnya itu yang diperbesar bantuannya itu yang ada di rumah atau yang panti jomponya yang dapat
bantuan? Mungkin yang menurut panjenengan Kalau pendapat saya panjenengan. itu sesuai dengan kebutuhan, Mas. Dengan kebutuhan, Mas Udin ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentu skala prioritasnya adalah kita upayakan betul keluarga itu tidak mengirimkan. Nanti kita biayai. Oh ya. iya. Ini untuk perawatan dia di rumah, Nggih. sehingga tidak pindah ke Pantai Jumpu. Nggih. Nah, ini berapa sehingga cukup secara ekonomi. Tentu kan dia miskin. Kalau dia cukup, ya ini kan harus ada ya apa perda atau undang-undang peraturan yang mengatakan ya memang mereka harus kena sanksi ketika menelantarkan orang tua. Ini tidak main-main. Jadi jangan tidak hanya sekedar. Wong sekarang itu bahasanya itu orang itu sudah jangankan dengan Tuhan, dengan manusia aja udah nggak takut. Nah, ini kalau nggak kemudian ada sanksi bagi yang memiliki orang tua, tapi kemudian menelantarkan dan dia cukup, ini harus ada sanksi. Ya betul ya. Kalau enggak, ya ini bahaya. Enggak boleh, harus ada sanksi. Sekarang itu manusia itu dengan Tuhan aja enggak takut. Mau dikasih dalil kayak gitu tadi udah enggak mempan udah enggak mempan dia. Maka kemudian ada pressure-nya ya undang-undang peraturan bagi masyarakat yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia menitipkan ke Pantai Jumpu, menelantarkan, maka kena sanksi. Ini nanti bentuknya bagaimana lah regulasinya itu harus diatur. Jadi karena sekarang udah enggak takut dengan Tuhan aja enggak takut, diceramai kayak apa sudah enggak mempan. Apalagi mereka yang enggak pernah ngaji, enggak pernah apa. Ya langsung karena dia sibuk, saya kerja titipkan aja ke Pantai Jumpu. Itu bentuk menurut dia bentuk pengabdian dia kepada orang tuanya, padahal itu kan salah besar, salah gede, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, Mas. Dan juga mungkin orang tua yang dititipkan juga merasa bagaimana gitu ya. Tersiksa betul. Saya ketika kunjungan kunjungan ke pantai Jumpu itu mereka menangis. Anak saya teganya membuang saya di sini. Dia merasa dibuang gitu kan. Mereka dititipkan di Pantai Jumpu itu merasa dibuang oleh anaknya. Nah, karena mereka anak-anak sekarang enggak. Nah, ini karena juga model pendidikan kita yang kemudian yang harus juga mulai tidak harus mundur ke belakang. Bukan mundur ke belakang menurut saya. Model pendidikan kita, pendidikan moral ini harus diajarkan kepada anak-anak bahwa perhatian, pembina memelihara kasih sayang sama orang tua ini harus sampai mereka meninggal, sampai wafat itu bahkan sampai di alam kubur, sampai ini alam barzah mereka harus didoakan. Nah, ini kan bentuk moral yang harus diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak sekarang kan sudah enggak. Malah orang tuanya dititipkan, dia bangga, dia kerja, cari uang, dan dia hidup tenang orang tuanya. Ini udah pergeseran moral sudah yang sangat bergeser. Sudah sangat bergeser. Makanya ini jadi perhatian. Jadi kalau menurut panjenengan idealnya bagaimana ya untuk yang misal orang sibuk yang pengalaman jenengan tapi tetap masih bisa merawat orang tua itu bagaimana? Solutif panjenengan. Gini. Kalau memang ada sih sekarang kan ya siap saja orang sibuk dan dia cukup ya. Cukup. Kalau dia cukup ya kan bisa kemudian dia mencari bekerja orang lain yang mereka pulang kerja masih bisa bercengkerama dengan orang tua. Dia bahagia sekali itu. Dia sangat bercengkerama, dia sibuk silahkan. Tapi kita pergi di rumah dia dirawat dengan dia pembantu. Bukan kemudian kita menyerahkan pembantu bahwa mereka butuh saat-saat tertentu mereka bercengkerama dengan anaknya. Gitu kan. Pulang kerja dia silahkan kerja. Nah, tapi juga mereka kan jangan segan-segan kemudian mengeluarkan biaya untuk pembiayaan orang tuanya itu. Iya betul. Pembiayaan orang tua ini suatu pengabdian yang mulia betul sebenarnya dan itu mulia betul dan saya sering menganalisa bahwa barang atau bahkan kemudian tidak anak yang menelankan orang tua itu hidupnya nyaman. Oh gitu ya? Iya. Mesti mereka ada masalah betul. Ada masalah betul orang yang menelantarkan orang tua.
Bahwa ayat itu kejem banget itu, ayat itu luar biasa, itu mengerikan. Setara mengeri betul, setara dengan kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu kan udah bahwa kita berbuat maka ridhollahu ridhol walidain. Nah, itu kan ini Mas Udin, ini menjadi suatu yang perhatian kita lah, kita sebagai generasi, bahwa kita sebagai warga masyarakat, saya sebagai ini, maka mencoba menggiring masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat bahwa perhatian kepada orang tua sampai akhir hayat itu menjadi kewajiban, bahwa itu tugas mulia. Tidak hanya sebenarnya ada sesuatu yang lebih, bahwa keberhasilan yang bersangkutan itu juga tergantung dia berbuat baik kepada orang tua. Nah, kenapa justru saya melihat ini justru di negara-negara yang tidak beragama Islam saja. China, di negara-negara Taiwan itu, atau orang-orang Buddha itu perhatian kepada orang tuanya itu luar biasa, sampai perhatiannya, pemeliharaan, penghormatan sampai orang tuanya tua itu luar biasa. Nah, ini kadang-kadang orang Islam yang punya dalil, yang punya melaksanakan. Nah, ini karena Islamnya ya KTP itu tadi. Ya. Tapi yang penting menurut saya bahwa pemerintah hadir di sini, bahwa PKH ini betul, ini harus selektif betul dan menjadi prioritas utama. Didata betul lansia di semua, di tingkatan RT, di tingkatan desa itu berapa. Itu didata betul. Didata betul lansia itu, dan itu menjadi prioritas utama. Ketika kemampuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah nambahi misalkan anggaran untuk bantuan sosial kepada warga miskin, gitu kan, didahulukan betul mereka atau keluarga-keluarga yang memiliki lansia. Ini. Nah, kalau itu terjadi, maka tidak ada lagi bahasa tambahan. Kok semakin hari pantai jompo itu tambah pantai jompo tambah. Tidak ada itu. Kalau penyalurannya itu benar. Ya benar. Ini kan penyalurannya tidak benar. Ini makanya ini saya himbau kepada lurah, bupati itu jangan PKH ini jadikan tim sukses. Hanya orang-orang yang terdekat. Ini kan urusan perut saja, bahwa akhirnya tidak ada gunanya. Maka dulu zamannya Gus Dur itu, zamannya Gus Dur itu sempat rame kan, sama ya udah departemen sosial itu bubarkan aja. Karena udah banyak koruptornya di situ, korupsinya banyak sekali gitu. Ya Allah, jadi ini luar biasa nih. Berarti bagaimana cara kita menurunkan tren lansia ini dikirim ke panti jompo. Kemudian menurut panjenengan secara pemerintah ini yang kaitan PKH ini jika disalurkan kepada penerima yang tepat, kiranya bisa menurunkan tren untuk bisa sekarang ini. Zamannya Pak Prabowo ini sudah, apalagi dengan Menteri Sosialnya Haji Saifullah Yusuf ini sudah pendamping PKH ini di warning sudah. Saya tahu persis ketika itu di warning keras. Pokoknya kalau kamu tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan penurunan ekonomi, penurunan kemiskinan itu tidak turun, maka ya jatahnya kamu diganti. Tidak lagi menjadi pendamping PKH. Kan kemiskinan kita itu pada anggaran triliunan, luar biasa besar kan anggaran bantuan sosial itu. Tapi tidak merubah angka kemiskinannya. Nah juga kalau bantuannya besar triliunan, tapi justru tidak menambah angka penurunan yang datang ke pantai jompo. Ini kan ada yang salah, pengelolaan ada yang salah ini, ada yang salah pengelolaannya ini. Kan justru ditambah. Tapi semakin hari pantai jompo semakin besar. Padahal angka triliunan luar biasa. Kadang-kadang saya kemarin di daerah di dapil saya di Nganjuk itu bantuan sosial itu di angka sekitar sampai 13 miliar. Itu bukan angka kecil. Di Ngawi itu sampai 400 luar biasa. 400 miliar luar biasa. Angkanya yang fantastis betul itu. Maka kalau kemudian angka kemiskinan tidak turun, terus kemudian pantai jompo malah bertambah, trennya naik, datang kita kalau udah lansia iyalah
karena. Ya, Jadi, betul ya. ada untuk lansia ya. Tapi kalau kemudian di Pantai Jomponya ini malah bertambah, ya. berarti kan pengelolaan ini yang nggak benar. Sekarang makanya langkah pemerintah sudah saya dengar sendiri dari Pak Menteri yang disampaikan waktu itu, langkah pemerintah bahwa skala prioritas ini harus didahulukan. Kalau tidak bisa justru kok malah nambah. Kemarin saya sampaikan di Tulungagung ini yang salah, bahwa ada pengelolaan yang salah. Nah, pemerintah provinsi juga anggarannya juga harus ada nanti regulasinya dibuat, regulasi dibuat untuk diarahkan kepada keluarga-keluarga miskin yang memiliki keluarga lansia. Tidak lagi kemudian terus besar-besaran dianggarkan kepada Pantai Jompo. Yang ke pantinya ya ini. Ya, kalau ke pantinya kan berarti karena di situ dia memang dibina dengan baik, dihibur dengan baik. Tapi kan urusan hati ini kan tidak bisa kemudian ketika saya bisa nelongsone itu saya pisah karo anakku, gitu kan, anak putuku pisah. Ini tidak bisa diganti dengan model apapun. Tidak bisa. Kayak apa? Kita mau memfasilitasi, ngomong dia, menghibur dia dengan cara apa? Tidak bisa itu diganti. Bahwa kerinduan dengan anak, kerinduan dengan cucu, itu tidak bisa diganti oleh siapapun. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Dibiayai dengan biaya berapapun tidak bisa. Ini harus dipahami oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tidak bisa. Bahwa saya datang sendiri ke pantai-pantai Jompo ini. Mereka rindu kepada anaknya. Teganya anak saya kok diantar ke sini, saya diantar ke sini. Mereka rindu betul. Dan kerinduan itu nggak bisa dibeli dengan angka sudah. Mereka tidak butuh. Kadang-kadang orang tua itu kan pengen sekali ketemu cucunya. Ketemu anak. Dia tidak butuh. Nggak butuh uang ya? Nggak butuh uang. Kalau sudah orang tua itu kan tidak butuh uang. Butuh ada kenyamanan, kerinduan, kedamaian mereka ketemu anak-anaknya. Bahagia ketemu cucunya. Itulah. Gitu Mas Udin. Ya, ini kalau sudah menyentuh sisi kemanusiaan ini, saya membayangkan diri saya sendiri saja ya. Mudah-mudahan saya tidak begitu kepada orang tua dan saya juga tidak bisa membayangkan ketika saya tua kemudian dikirim ke Panti Jompo ini, nelongsonya luar biasa. Nelongsonya dan itu nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa dibiayai oleh uang. Jadi pemerintah mau gelontorkan besar-besaran ke Pantai Jompo, kalau saya terus terang pribadi, ya untuk apa? Karena mereka tidak butuh itu. Mereka sudah nggak butuh uang. Makan berapa? Orang tua itu makanannya berapa? Kecil sekali kan? Sedikit Pak. Ya kemarin ya kalau Pampers apa iyalah itu kan itu. Tapi mereka makannya berapa makannya? Dia butuh damai. Dia butuh mengakhiri hidupnya itu dengan baik, damai, indah itu kan. Itu yang dia butuhkan. Nah ini kita harus hadir di situ Mas. Harus hadir. Iya harus hadir di situ. Ini kan kita tidak boleh secara kemanusiaan ini urusan kemanusiaan. Iya ini harus hadir kita nggak bisa. Makanya kemudian regulasinya kemarin ada yang usul ya sudah kalau memang dia punya kok menelantarkan dibuat aturan. Mereka ada sanksi. Ya, gitu. Itu sudah mulai regulasi itu itu penting itu maksudnya ya selain untuk memaksa anak untuk hormat kepada orang tua tapi juga ya bagus lah ya itu ngerti tapi tidak bisa ngelakoni harus butuh peraturan yang ya Allah ini luar biasa. Nah ini menurut jenengan ya ketika ini sudah terjadi ya maksudnya sudah di misalnya ada anak melihat tayangan ini ya terus hatinya tergugah gitu ya. Nah ini kira-kira langkah yang tepat untuk anak itu bagaimana ya ketika sudah menitipkan orang tuanya di panti kemudian melihat tayangan itu tergugah aku jadi nggak ngono gimana? Ini harus juga ada edukasi kepada keluarga yang telah anak-anak yang orang-orang yang telah menitipkan orang Panti Jompo. Ada edukasi, pencerahan kepada keluarga-keluarga. Kamu itu dosa besar. Kamu tidak boleh melakukan ini. Harus ada edukasi. Harus disampaikan kepada itu. Nah nanti alasannya apa? Alasannya apa? Orang ini alasannya. Kalau faktor ekonomi kita selesaikan faktor ekonomi.
Ya, selesai pemerintah selesai lah nanti nggih. Kalau kebanyakan orang tua susah diatur. Kebanyakan bahasa rata-ratanya kan bahasanya seperti itu. Rata-rata orang tua susah diatur. Ya sama dengan, makanya edukasi tadi. Betul, kan kalau orang tua susah diatur kan sama ketika kamu waktu kecil. Itu ya. Makanya kan kemudian jadi doanya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kan seperti itu. Sudah, sayangilah seperti kamu waktu kecil. Nah, ini kan sama, orang tua itu kalau sudah tua ya kembali seperti anak kecil lagi. Ya, rata-rata sudah orang tua susah diatur, maka saya titipkan saja. Kan sama saja, berarti dia di panti asuhan, panti jompo kan juga susah diatur kan gitu. Lah iya, betul ya. Dia kan tidak menyelesaikan masalah, maka harus ada edukasi kepada keluarga-keluarga yang. Nah, faktornya apa kita lihat? Kalau faktornya bahwa mereka sibuk tadi seperti Mas Udin sampaikan, ada edukasi kepada pihak keluarga. Yang kedua, kalau faktornya adalah faktor ekonomi, dibiayai oleh negara. Selesai. Nah, jadi ini solusinya kan seperti itu. Betul. Ada edukasi, ada penyuluhan, penyuluhan, pendataan kan ada sekali data. Penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mampu, yang nitipkan orangnya. Kalau faktornya adalah ekonomi, dibantu secara ekonomi. Betul. Nah, betul. Dua-dua hal. Ini memang sinergi yang luar biasa dan seharusnya juga ini selesai harusnya. Ini sudah selesai ya. Tapi ya karena manusia ya, jadi kadang juga lupa dengan dulu kecil pernah dididik orang tuanya, kemudian juga nakal sih. Kecil kan gak nakal tapi mengolah hati ya, ini mengolah hati. Edukasi. Ya mereka sudah bergeser, pemahaman keagamaan kita sudah bergeser. Ya tugasnya lah saya kira, tugas pemerintah, tugas para penyuluh tugas pemerintah, tugas banyak pemuru, tugas aparat desa itu juga pendataannya juga harus selektif, sesuai gitu kan, tidak lagi ya kepentingan pribadi memang harus dikesampingkan lah. Ini persoalan kemanusiaan. Betul. Ya. Kepentingan udah ini kan tim sukses desa, tim sukses apa macam-macam ini. Ya itu tapi itu harus dikesampingkan lah. Ada faktor kemanusiaan yang kita harus terpanggil. Ya, faktor kemanusiaan. Jadi edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada warga masyarakat yang memiliki lansia, dan kemudian selektif terhadap bantuan sosial terhadap. Siap, wah luar biasa. Seperti waktunya sudah 3 menit ini ya. Kurang 3 menit ini closing statement dari panjenengan, pesan kepada warga masyarakat, utamanya anak-anak itu loh yang saat ini mungkin sudah menitipkan orang tuanya ke panti jompo atau memiliki sedikit pikiran untuk menitipkan ke sana, panjenengan paringi wejangan bahwa ini memang tanggung jawab anak sebenarnya. Monggo. Saya pesan kepada warga masyarakat gitu kan yang memiliki orang tua bahwa peliharalah orang tuamu itu dengan cara yang baik. Karena itu bahasanya orang Jawa itu jimat. Jimat betul. Itu jimat. Bersyukurlah orang yang masih memiliki orang tua. Jimat yang harus diperhatikan, dan kalau yang sudah terlanjur maka mereka harus mengambil. Berbondong-bondong ngambil ke panti asuhannya, panti jomponya, diambil, dipelihara dengan baik. Bahwa dengan cara itu hidupmu akan mulia. Ya, hidupmu akan mulia. Itu moralitas yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa, disejajarkan dengan kita tidak boleh menyembah selain Allah. Gitu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Yai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Berbicara kemanusiaan, hati saya merasa tersentuh. Ngoten, terima kasih. Baik, pemirsa, mungkin itu obrolan kita dengan Yai Imam. Nah, tentunya beliau sudah mendawuhkan kepada kita semuanya, intinya jangan menelantarkan orang tua. Tidak ada orang yang sukses ketika dia niat bahkan sampai menelantarkan orang tua. Ngaten nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai.